warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danika Bilqis Sidkia dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat peserta lomba berkisah, serta yang terhormat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi kita, serta yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu kisah inspiratif dari perjuangan Bilal bin Rabah. Ketahuilah, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling terpercaya dan paling setia. Bilal lahir di Mekah, Hijaz, sekitar 43 tahun sebelum hijrah Nabi. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak berkulit hitam. Karena itulah, Bilal sering mendapat julukan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau di Mekah. Bilal terlahir sebagai budak dari salah satu pembesar Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Selama menjadi budak dari kaum Quraisy, Bilal selalu mendapat siksaan yang amat berat karena dia memeluk ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah ke kota Mekah. Hati Bilal bergetar ketika mendengar kalimat tauhid, sehingga ia yakin atas pendiriannya dan menyatakan keislamannya di depan Nabi Muhammad. Selama mendapat siksaan dari Umayyah bin Khalaf, hati Bilal tak goyah sedikit pun untuk meninggalkan Islam. Meskipun tubuhnya dicambuk dan lehernya diikat dengan tali, Bilal tetap pada pendiriannya, yaitu agama Islam. Abu Bakar yang mengetahui hal itu pun membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang luar biasa. Setelah dibeli oleh Abu Bakar, Bilal menjadi salah satu orang yang ikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat sampai di Madinah, Bilal dan yang lain diperintahkan oleh Rasulullah untuk membangun Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi selesai dan Rasulullah menetapkan azan, Bilal lah yang ditunjuk sebagai orang yang mengumandangkan azan. Karena Bilal memiliki suara yang lantang dan keras. Bilal terus mengumandangkan kalimat azan hingga akhir hayat Rasulullah. Ketika Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya, Bilal hanya mampu mengumandangkan azan sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Bilal pun enggak mengumandangkan azan lagi. Setelah itu, Bilal hijrah dari wilayah Syam, yaitu di Damaskus. Bilal tinggal di Damaskus hingga akhir hayatnya. Bilal meninggal pada usia 72 tahun. Demikian kisah inspiratif yang dapat saya sampaikan dari perjuangan Bilal bin Rabah, seorang yang teguh dan sabar atas pendiriannya. Semoga kisah ini menjadi contoh
bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.